saya Dwi Rizky Oktaviani, saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, program studi Pendidikan Fisika semester 6. Saya di sini beserta rekan-rekan saya akan melakukan praktikum dengan judul Resonansi dan Bunyi Sederhana pada Gelas Kaca. Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda yang diakibatkan oleh getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Oke, kita akan lanjut ke percobaannya. Jadi, siapkan 4 gelas yang sudah diisikan air, ya seperti ini, dengan jumlah air yang berbeda-beda. Di gelas yang pertama, kita isi airnya itu full, ya, full 1 gelas. Kemudian di gelas yang kedua kita isikan 3/4 air saja, ya, 3/4 saja. Kemudian di gelas yang ketiga kita isikan 1/2 air saja, ya, jadi 1/2-nya atau setengahnya. Kemudian di gelas yang keempat kita isikan hanya 1/4 air saja. Oke, di gelas yang pertama ini yang airnya ini terisi full, kita akan melakukan percobaannya dengan cara siapkan 3 ruas jari, kemudian aduk airnya ini, kemudian gesekkan ke pinggir gelas. Percobaan yang pertama, di gelas yang pertama terdengar suaranya itu pelan, ya, atau bahkan tidak bersuara, ya. Ini disebabkan karena di gelas yang pertama ini tidak terdapat ruang atau kolom udara, ya, maka mengakibatkan suaranya ini tidak terlalu jelas. Pada percobaan yang kedua, itu di gelas yang kedua yang berisikan 3/4 air. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu siapkan 3 ruas jarinya, kemudian aduk airnya, dan putar seperti hal yang tadi. Apakah terdengar suaranya? Ini terdengar lebih nyaring ya daripada yang percobaan pertama. Nah, kenapa demikian? Karena pada gelas yang kedua ini terdapat kolom udara atau ada ruas di mana yang berisikan udara. Itu yang mengakibatkan kenapa gelas ini tadi ada bunyinya dan bunyinya lebih nyaring. Oke, yang selanjutnya ini adalah percobaan yang ketiga, yaitu di gelas yang ketiga yang berisikan 1/2 air, ya, atau setengahnya dari gelas yang pertama. Oke, lakukan dengan cara yang sama. Siapkan 3 ruas jari kalian, kemudian diaduk airnya dan diputar seperti ini. Terdengar lebih nyaring, bukan? Nah, kenapa hal ini terjadi? Sama seperti yang kedua tadi, percobaan kedua, di mana ruasnya ini semakin besar, kolom udaranya semakin besar, itu yang mengakibatkan suara dari percobaan tadi itu menjadi lebih nyaring. Oke. Selanjutnya ini adalah percobaan yang terakhir atau percobaan yang keempat. Di gelas yang keempat ini berisikan 1/4 air saja, ya, 1/4 air dari 1 gelas yang utuh ini. Nah, lakukan percobaan yang sama, yaitu siapkan 3 ruas jari, kemudian aduk airnya dan putar balik. Terdengar lebih jelas, bukan? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sama seperti tadi, suara akan semakin lebih nyaring ketika ruas udaranya itu semakin besar. Oke, jadi dari keempat percobaan ini, mari kita ambil kesimpulannya.
Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan tadi adalah semakin besar volume air yang ada di dalam gelas, maka gelombang bunyi yang dihasilkan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil volume air yang ada di dalam gelas, maka gelombang bunyi yang dihasilkan semakin besar. Terima kasih, mungkin ini saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.